الدنيا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا لروح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد وعلى من تبعهم في مسجد الهدى، أن الله يدخل يدنا في يدهم وعملنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكل الذي صالح من الخير لله والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rahmat hingga taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan badan zahir kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyirami, menyehatkan daripada batin kita, daripada matmunah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan juga seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasana termasuk di kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair ittiba' wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا جامعا للمال ولا مانع له عن حقه. Masih kita membahas yaitu perbedaan antara ulama yang dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ulama yang pintar hanya di lidah, dan juga yang suka mengikuti hawa nafsu, dan juga yang selalu mendahulukan urusan dunia atas urusan akhirat, sama yaitu ulama yang alim daripada ulama akhirat. Masih kita daripada sifatnya sangat banyak sekali. Yang kemarin terakhir dibahas yaitu daripada salah satunya khasyian, mutawaddian, khaifan, wajilan, musyfiqan min khasyatillah, yaitu ulama akhirat itu tandanya adalah dia yang takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut yang sangat nyata. Kemudian zahidan, zuhud, qanaah, kemudian menginfakkan daripada apa yang ada di kedua tangannya, melebihkan atau mendahulukan daripada hajat yang lain, dan seterusnya, sampai kepada yaitu wala harisan ala dunia. Dan juga tandanya ulama akhirat adalah dia yang tidak haris, yang tidak ambisi terhadap urusan dunia. Ambisinya hanya urusan daripada akhirat. Bagaimana daripada dia mencari kedudukan ada di akhirat, bukan ada di dunia. Wala mu'siran laha al-akhirah. Dan juga tidak terlalu daripada dia tidak terlalu
dunia daripada akhirat. Wala jami'an bil mal, dan juga tidak selalu mengumpulkan daripada harta. Wala mani'an lahu an haqqi, dan juga daripada tidak menahan atau mencegah daripada mengeluarkan harta itu daripada haknya. Itu bukan sifat daripada ulama akhirat. Karena sifat mengumpulkan harta kemudian mencegahnya itu adalah sifat-sifatnya orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Orang yang tandanya dia itu suka menyimpan hartanya, kemudian dia selalu menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia saking daripada menikmati mengumpulkan harta tersebut sampai dia lupa bahwa saja dia merasa di atas dunia dengan hartanya ini akan selama-lamanya tinggal. Kalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-sekali tidak. Insyaallah Subhanahu wa taala orang itu nanti akan masuk daripada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, yang siap untuk daripada membakar. Nauzubillah min dzalik. Wala fiddan wala walidan, dan juga ulama akhirat tandanya tidak pandai bermain kata dan juga tidak keras hatinya. Wala mumalian, dan juga tidak suka menipu. Wala muhadilan, dan juga tidak dapat daripada tidak suka daripada debat. Wala muhasiman, dan juga tidak memperdaya seseorang. Wala qasiyan, dan juga tidak mempisah antara fulan dan fulan. Oh ini bagian daripada orang yang sugih, oh ini bagian daripada orang yang ini bagian benar. Tidak, semua sama. Wala qamisan, dan tidak memisah daripada orang. Wala syai'an akhlaqi wala dayyiqa sudri, dan juga tidak buruk daripada akhlaknya dan juga tidak sempit daripada sudur hatinya. Selalu lapang, tidak banyak daripada mengeluh dan lain-lain. Wala mudahinan wala mukhadian, dan juga tidak berpaling dan juga tidak menyesatkan. Wala ghasyan, dan juga tidak menutup-nutupi. Wala muqaddiman lil aghnai 'alal fakir 'alal fuqara, dan juga tidak mendahulukan atas daripada orang yang kaya daripada orang yang fakir, orang yang miskin. Kalau daripada dia ada mendahulukan daripada orang kaya ketimbang orang miskin, berarti itu adalah bukan ulama akhirat. Karena Nabi SAW ketika Nabi SAW diundang atau dipanggil oleh orang miskin, ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Di dalam satu dalam idza da'a miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil atau ada hajat daripada orang miskin, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mendahulukan. Langsung mendahulukan artinya apa? Jauh daripada mendahulukan orang yang kaya dulu daripada orang yang fakir. Artinya tidak meremehkan daripada orang yang fakir, orang yang miskin. Karena orang yang miskin, orang yang fakir ini kalau dia sabar, kalau dia ridho terhadap daripada kefakiran tersebut yang Allah berikan, itu akan daripada mendapatkan kedudukan tersendiri yang istimewa ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi saja, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau kita mintanya Allahumma rzuqna
rizqan halalan thayyiban mubarak. Dan banyak sekali ya Allah, limpahkan saya daripada rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang ini, yang itu, banyak permintaannya. Tapi tahukah kita doa Nabi apa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma ahyina miskinan wa amitni miskinan wansurna fi zumratil masakin. Ya Allah, aku hidup ini, ya Allah, ini doa Nabi. Aku hidup, kumpulkan, menjadikan daripada aku ini seorang yang miskin. Wa amitna ala miskin, dan aku matikan keadaan yang miskin. Wansurna fi zumratil masakin, dan nanti kelak ya Allah aku bangkitkan bersama orang-orang yang miskin. Maukah kita doa kita? Mikir dua kali. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat daripada urusan akhirat, daripada kedudukan yang sangat tinggi, daripada orang-orang yang miskin tadi, yang fakir, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu daripada minta itu. Tapi insyaallah kita yang sugih barokah kena daripada masuk surga dan daripada harta kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan miskin ya, belum siap ya. Mau diuji belum miskin, belum siap. Keistimewaannya juga daripada orang miskin di Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu yadkhulul fuqara mu'minul jannah qabla aghnia binisbil yawmal 500 am. Keutamaan daripada orang miskin nanti di akhirat. Jadi maknanya jangan suka meremehin orang miskin, jangan. Karena apa? Karena orang fuqara mukminun, orang-orang yang miskin yang beriman, artinya dia sabar terhadap kemiskinannya, dia ridho terhadap apa yang ditakdirkannya, itu dia memasuki jannah, surga. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum orang-orang yang kaya, sebelum orang-orang yang kaya binisbiyo, dengan jarak yang di akhirat itu setengah hari. Jadi misal pagi masakin masuk, nanti maghrib baru orang-orang kaya masuk. Akan tetapi setengah hari, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, setengah hari ada di akhirat, di dunia sekarang rasanya 500 tahun. Jadi abad keberapa ini? Abad 11, ini abad ke-6. Golongannya siapa? Abad ke-6 ini meninggalnya siapa? Fakil Muqaddam mungkin. Zamannya Fakil Muqaddam atau zamannya siapa? Itu mulai Fakil Muqaddam. Ini sampai kita sekarang waktu ini baru orang-orang sugih masuk. Makanya jangan selalu meremehin daripada orang masakin. Karena takutnya kalau dia miskinnya ridho terhadap itu, dan juga dia daripada beriman, kemudian lewat kita yang suka daripada menghinanya, naudzubillah min dzalik, dia akan daripada memasuki duluan. Terdahulu menjudi. Mudah-mudahan kita tergolong yang masuk surga yang terlawar. Ya Rabbal alamin. Karena bagaimana tidak sabarnya, ketika surga depan mata tapi tidak bisa melangkah, tidak bisa menunggunya 500 tahun. Bayangkan, tidak sabarnya itu bagaimana, kepinginnya itu bagaimana. Kalaupun kita besok itu adalah hari istimewa bagi kita, hari spesial, malamnya itu tidak bisa guring kita. Mau guring gelisah terus. Kenapa? Besok ini harus apa? Dia gembira besok. Misal pengantin baru atau apa dan lain-lain, dia tidak akan bisa tidur. Kenapa? Gelisah, karena senang. Nah ini gelisahnya 500 tahun. Bagaimana? Mudah-mudahan kloter pertama ya, amin ya Rabbal alamin. Wala mutaraddidan ila salatin, dan juga dia ulama akhirat itu tidak ragu-ragu untuk memberi daripada otoritas atau daripada perintah. Ayo ini. Dia tidak ragu-ragu terhadap daripada memberi otoritas, yaitu adil dalam urusan agama. Wala sakitan anil inkari alaihi ma'al qudrah, dan juga tidak diam
daripada kemungkaran atas mereka bersama dia mampu untuk merubahnya. Dia mampu. Kalau sekarang dia mau daripada bergerak, dia daripada untuk turun, dia mampu menuntaskan daripada kemungkaran itu. Akan tetapi dia memilih diam. Kenapa? Sufat. Kenapa? Tidak enak. Kenapa ini? Nah, ini bukan ciri daripada ulama akhirat. Wala muhibban lil jah wal mal wal wilayah, dan juga tidak mencintai daripada kedudukan, pangkat, wal mal, dan juga harta, wal wilayah. Bal yakunu karihan bidzalik kullu, dan itu maka tidak suka untuk itu daripada semuanya. Wala yadkhulu fi syai'in minhu wala yubalizahu illa min hajati aw darurah, dan mereka tidak akan masuk daripada sifat itu semua, dan juga tidak akan memakai daripada sifat itu semua kecuali daripada hajat mereka atau daripada darurat. Misal dia ada daripada daerah, kemudian pemimpinnya ini yang nyalon kurang daripada hasil buruk dan buat agama ini kacau. Kemudian ada satu orang alim kemudian diangkat oleh orang-orang buat daripada jadi pemimpin, selagi jangan dia, jangan sampai dia, yang penting daripada orang, pokoknya urusan agama jangan sampai rusak. Kalau di tangan pemimpin ini bisa rusak daerah satu ini, maka orang alim dinaikkan, kemudian dia mengambil daripada jabatan itu, maka itu hanya satu lil hajat atau darurat. Jadi bukan setiap daripada punya pangkat orang alim kemudian kita nyatakan oh ini bukan ulama akhirat, tidak. Mereka tidak akan masuk daripada itu semua kecuali mereka itu daripada butuh atau darurat sudah. Kayak tadi malam di Guru Darat bin Muhammad bilang tidak semua juga daripada orang yang berbolang, orang yang alim, orang yang soleh, kemudian orang yang berjubah, yang bertongkat, kemudian jalannya hanya lurus saja tidak melihat. Itu bukan sombong. Itu bukan daripada sombong. Kalau satu-satu mau salaman bagaimana? Satu-satu mau senyum, satu-satu mau salaman itu bagaimana raminya? Yang waktu terutama, terus capeknya orang, akhirnya ribut semuanya. Makanya jalan satu-satunya apa ya? Jalan terus. Jalan terus supaya apa? Supaya tempatnya masih kita terus. Dan lain-lain seperti itu. Jangan kemudian kita melihat orang alim, orang pakai imamah, kemudian kita caci, oh imamahnya besar tapi ininya ini, oh daripada jubahnya panjang tapi dia ini. Jangan pernah seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tadi malam tawadhu itu ada di hati, bukan ada di imamah atau pakaian, tidak. Jangan sekali-sekali kita malah orang yang alim, kemudian kita tahu antara ulama akhirat dan ulama dunia, kemudian kita menghujat satu tidak. Ilmu bukan buat daripada itu. Ilmu hanya mengoreksi daripada diri kita sendiri. Wabil jumlah, dan daripada kesimpulannya, yakunu mutassifan bi jami'i ma yahuddu alaihi, yaitu hendaknya seorang yang alim itu memiliki daripada semua yang tadi disebutkan, yaitu daripada sifat-sifatnya. Wa ya'muru bihi min akhlaqi mahmuda wa amali sholih, dan selalu memakai atau memerintahkan daripada akhlak yang terpuji dan juga amal yang sholih. Mujaniban likulli ma yanhu 'alaihi anhu min akhlaqi wa amali madmumah, dan juga selalu menjauhi atas setiap daripada apa-apa yang dilarang, terutama daripada orang alim itu daripada akhlak yang buruk dan juga amal pekerjaan yang madmumah, yang sifatnya penyakit atau hina. Wa hadhihi al-asya' allati dzakarnaha fi fasli ulama al-akhirah yajibu an yahilla biha wa yattasifa biha kullu mu'minin. Dan ini daripada perkara-perkara yang tadi disebutkan semuanya, sifat-sifat orang ulama akhirat, maka
kewajiban orang mukmin seakan-akan itu hanya wajib dimiliki daripada ulama. Tidak. Ujarnya oleh Abdullah, hendaknya kamu juga punya sifat seperti itu setiap daripada orang mukmin. Harus daripada khusyuk, daripada tawadhu, daripada dia tidak mutakabbiran, tidak sombong, kemudian dan lain-lain. Dan inti daripada sifat itu semua adalah khasyah minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu apapun intinya adalah khasyah minallah, takut kepada Allah. Kalau sudah di awalnya sudah takutnya sama Allah, kadang semuanya insya Allah akan dilanggar. Nah, kalau daripada panduannya dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, khasyah, dia wajib dan bujur-bujur takut, taat kepada Allah, insya Allah semuanya itu akan ikut. Jadi inti daripada semua itu khasyah minallah, takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib setiap mukmin mempunyai daripada itu. Ghairu anal alim aula biha wa ahab. Dan juga selepas daripada itu, emang orang yang alim itu lebih utama memilikinya sifat itu dan lebih berhak. Wa hiya alaihi aujib wa akad, dan juga terhadap dia, atasnya dia itu wajib dan ditekankan. Li'annahu al-alamun bihi yuhtada, karena seorang yang alim ini menunjukkan daripada hidayah, membukakan daripada kalamullah, hadis-hadis Nabi, kemudian daripada kitab as-salafun salih. Dia menunjukkan soalnya. Wa imamun bihi yuqtada, dan dia seorang contoh imam yang diikuti oleh seseorang. Fa'in, dan jika dhalla wa huwa asarud dunya al-akhirah kana alaihi ismu wa ismu man tabi'ahu. Kalau dia sesat dan juga lebih mementingkan daripada urusan dunia ketimbang daripada urusan akhirat, maka ada atas dia yaitu dosanya dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dosanya dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Fa'in istaqama wa taqa kana lahu ajru man tabi'a ala dzalik. Kalau dia istiqamah dan juga dia takwa, takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang dimana pahala itu akan terus daripada mengalir, dan juga orang-orang yang mengikutinya terus daripada mendapat yaitu pahala. Makanya wasta'inu was-sabr. Hakikat takwa ini apa sih? Takwa ini sangat mulia. Orang pengen daripada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling daripada mulia di sisi Allah adalah dia orang yang paling bertakwa. Kemudian dia yang suman munajjiyal ladzina taqaw, dan orang yang bertakwa ini akan daripada munaji, akan daripada selamat daripada dunia dan akhirat. Suman munajjiyal ladzina taqaw, kemudian daripada menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dalam firman. Dan juga orang yang bertakwa ini tidak mungkin punya masalah yang serumit apapun tanpa solusi, tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin daripada kesusahan untuk mencari atau daripada urusan rezeki, tidak mungkin orang yang bertakwa. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijadikan daripada urusannya itu makhrajan. Mau urusan yang serumit apapun, atau daripada lebih rumitnya benang layang-layang ketika bulat itu. Ketika layang-layang tahu ya, benangnya bulat terus tidak bisa untuk dibalikkan lagi, akhirnya dipotong, akhirnya disapu. Dan mending daripada lebih daripada bulat itu masalahnya yang tidak ada solusi. Kalau dia takwa, nyari solusi dengan takwa, maka akan makhrajan, akan keluar daripada urusan tersebut.
Apalagi masalah rezeki. Kalau masalah rezeki bil haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Banyak sekali. Wa may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi matjarul rabbih. Penyair bilang, yaitu barang siapa dia bertakwa kepada Allah, fa bidzalika siqa, maka dia sedang digiring daripada matjarul rabbih, daripada perdagangan yang sangat menguntungkan. Yang sangat daripada menguntungkan. Hakikat takwa ini apa? Simpel, sangat mudah. Takwa ini sangat mudah. Yaitu dikatakan Imam Ghazali kalau tidak salah, idza la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yaquduka haitsu amaraka wasah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu melarang engkau daripada satu larangan, la yaraka, tidak melihat engkau ada di sana. Ketika ada di sana itu larangan Allah, maka Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat ada di dalamnya larangan kamu. Dan juga wala yafqaduka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kosong melihatmu ketika amaraka, ketika ada perintah daripada kamu, wassalam, dan kamu akan selamat. Jadi simpel, kalau ini larangan Allah, oh ini larangan Allah, saya tidak masuk. Nah, ketika ada di sana larangan Allah, Allah melihat daripada larangan itu semua, oh hambaku ini fulan bin fulan tidak ada. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kemudian kita masuk ada di sana, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat senantiasa ada, oh ini hambaku fulan bin fulan, itu hakikatun takwa. Itu adalah hakikatnya takwa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan selalu melaksanakan daripada apa yang dianjurkan. Alhamdulillah, setiap subuh, setiap hari ada yang mengajarnya, kecuali Kamis. Setiap subuh kita ini dalam lindungan di subuh pagi hari ini takwa. Kenapa? Mulai daripada kita berangkat dari rumah itu mendirikan daripada perintah Allah. Pertama, sholat subuh berjamaah, fadilah luar biasa di masjid, i'tikaf. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada perintah, Allah melihat, oh hambaku fulan bin fulan, alhamdulillah kita tidak ditakdirkan subuh untuk maksiat, untuk apa? Lah, tidak. Tapi Allah menakdirkan untuk taat. Ini maksudnya, oh melihat takwa. Kalau melihat daripada larangannya, siapa yang ada subuh ini, nah kita aman. Ini adalah juga satu daripada takwa. Maka teruskan wasta'in billahi wassabar. Kemudian tugasnya kita adalah istiqomah. Yaitu istiqomah bukan selalu mengandalkan daripada kesehatan kita, tidak. Kalau ulun sakit, ulun ada tulang. Kalau ulun ada sakit, tulang belah. Salah. Jangan menggantungkan atas kesehatan kita, tidak. Akan tetapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selalu aku hadirkan untuk apa-apa yang kamu perintahkan. Kemudian sabar. Ada habis subuh kita di sini belajar, ada 1 jam waktunya kurang lebih. Kemudian meskipun kita daripada belajarnya ini ngantuk atau tidak paham atau daripada bulat pembahasannya, serahkan semua kita kepada Allah. Wasta'in billahi wassabar. Teruskan, pokoknya jangan putus. Jangan sekali, oh saya tidak paham, kemudian langsung daripada tidak hadir. Oh saya tidak paham, kemudian tidak daripada sholat subuh. Kenapa? Malas. Loh, ini adalah daripada setan. Karena kefahaman seseorang ini hanyalah daripada bukaan daripada Allah. Bukan tidak lagi, bukan merasa daripada kecerdasan seorang ini, tidak. Ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum dibuka daripada kefahaman tentang ilmu, maka mohonlah minta daripada pemahaman. Insya Allah kita pemahaman ini paham atau kada, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sekarang daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah anjuran Nabi dan juga orang yang disenangi daripada Nabi. Insya Allah di sana akan Allah melebihkan daripada apa yang kita harapkan.
Kalau pada anak kita pas-pasan aja ilmunya, insya Allah anak kita daripada jadi ulama. Kalau pada anak, insya Allah cucu. Kalau pada cucu seterusnya. Berkat apa? Berkat ketakwaan daripada kita. Itu akan menyebar dan juga daripada akan mengaruhi daripada apa keturunan kita dan juga keluarga kita. Dan sebaliknya, alhamdulillah min dalik, dan sebaliknya kalau kita selalu bermaksiat rajin, itu akan selalu menyebar kepada keturunan kita dan selanjutnya. Alhamdulillah min dalik. Alhasil ini kita sekarang dulunya ini setiap hari ini adalah berupa takwa. Maka istiqomah, terus meminta kepada Allah sabar dan selalu daripada istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu daripada kita sehingga kita tercatat daripada hamba-hamba yang bertakwa, dan juga kita masuk daripada golongan hamba yang bertakwa, kemudian kita mendapatkan daripada banyak daripada untung, yaitu untung sa'idah di dunia wal akhirah, untung daripada api neraka, untung urusan dunia, untung daripada paling mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialimkan daripada menjadi ulama amilin, ulama akhirat. Mudah-mudahan sebelum anak kita dululah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minal ulama yang amilin, meskipun tidak dikenal daripada ahli dunia, cukup daripada ahli langit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana